gitu. Nah, di marketing mix yang kita pelajari kali ini itu sedikit berbeda dengan yang kita udah pelajari di manajemen pemasaran dalam hal di marketing mix ini kita lebih nge-highlight sebenarnya hal-hal apa yang bisa ngebuat marketing mix kita itu lebih unggul daripada yang lain gitu. Nah, tentu bahasan ini nggak terlepas dari bahasan yang kita udah bahas di minggu yang lalu gitu ya, di pertemuan sebelumnya, terkait dengan Sustainable Competitive Advantage atau SCA, atau ya SCA ya. Susah kalau bahasa Indonesiainnya. Jadi competitive advantage gitu, itu yang biasa seperti judul yang kuliah kemarin kan itu jargon kita banget gitu kan ya, jargonnya anak marketing, competitive advantage gitu. Nah, dari competitive advantage yang udah kita pahami di minggu lalu, kan yang akhirnya jadi sesuatu yang patut kita jadi pertanyaan ya buat kita adalah, dalam hal apa kita bisa lebih unggul gitu. Nah, kalau kemarin kan sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa kriteria, sesuatu itu harus unik, kemudian sesuatu itu nggak bisa ditiru oleh sebelah gitu, nggak gampang ditiru at least gitu ya. Dan sesuatu itu punya manfaat yang long term gitu ya. Jadi manfaatnya nggak cuman hari ini aja, nggak cuman di minggu ini, nggak cuman bulan ini, tapi juga sampai ke depan nanti. Itu bakal sustain. Makanya ada 3 aspek yang emang harus dipenuhi dari kata-kata SCA sendiri kan, sustainable, artinya jangka panjang, kompetitif, artinya berdaya saing, dan kelihatan value-nya oleh customer, dan kemudian ada advantage gitu ya. Jadi unggul, unik dan unggul dan beda dengan competition gitu. Itu yang kita udah pelajarin di minggu lalu. Nah, tadi balik ke pertanyaan, sebenarnya apa lantas yang harusnya jadi apa namanya? Jadi jadi keunggulan kita dalam hal marketing mix-nya gitu. Jadi kita ngomong keunggulan-keunggulan segala macam, yes gitu. Kita udah ngelakuin analisis itu sebelumnya gitu ya. Kita udah paham customer-nya kayak gimana, market-nya kayak gimana, kitanya kayak gimana. Nah, lantas itu kita juga udah nemuin mungkin gitu ya, hal yang kita unggul. Nah, barangkali juga belum gitu ya, barangkali di sana kita juga belum nemuin. Nah, maka kita bisa banget pakai yang namanya marketing mix gitu ya. Kita pakai yang namanya marketing mix. Makanya di sini judul kuliahnya adalah nggak cuma marketing mix, tapi adalah competing through evolving marketing mix. Artinya evolving adalah ya terus ini ya, terus diperbarui gitu. Jadi nggak sekedar marketing mix kita apa sekarang, udah selesai itu aja. Nah, tentu di sini sebenarnya bahasan kita uh, itu jatuhnya adalah di bagian positioning ya. Which is bagian positioning ini akhirnya nanti kita nyari keunggulan kita dalam hal marketing mix-nya. Di dalam marketing mix itu sendiri gitu ya. Jadi marketing mix kan kalau kita obrolin kan sebenarnya ya basically ya cuman ada 4 ya yang basic gitu ya untuk produk gitu kan, untuk goods, untuk barang. Yang pertama adalah produknya itu sendiri, yang kedua ada price juga, kemudian yang ketiga ada promotion and people, kalau misalnya people ini kalau misalnya jasa ya, dan kemudian yang terakhir adalah place gitu. Jadi atau distribution ya kalau misalnya kita ngobrolin place. Nah, jadi ada 4 aspek ini yang kita harus pikirin gitu ya, kita harus pikirin. Nah, tentu sebenarnya apakah yang jadi pertanyaan, apakah empat-empatnya harus bagus gitu, empat-empatnya harus paling unik, paling unggul daripada yang lain? Tentu jawabannya enggak gitu ya. Jadi kadangkala ada sebuah produk yang dalam hal price, dalam hal harga dia nggak unggul, artinya dia lebih mahal daripada persaingan, cuman orang bakal tetap milih dia gitu ya. Karena apa? Karena mungkin produknya gitu. Karena produknya udah oke banget. Produknya nggak bisa eh, apa ya? Nggak bisa dikalahkan oleh produk yang lain atau jenis produk yang sama gitu. Makanya biarpun dia ngejual dengan harga yang tinggi, maka tetap aja orang di situ beli gitu ya. Permintaan tetap ada di sana. Nah, itu ya gambarannya. Mungkin four piece-nya kayak gitu. Yang kita akan lakukan adalah ntar lagi itu adalah ngebahas four piece-nya masing-masing ya, satu per satu gitu. Oke, jadi sekali lagi bahasan four piece ini ada di mana gitu ya? Ada di sini ya, implementation ya, positioning and marketing mix gitu. Jadi ketika kita udah ngerti seberapa oke perusahaan kita dibandingkan perusahaan yang lain gitu ya, lantas kita mau bermain di mananya gitu ya maksudnya di sini ya.
Lantas kalau kita udah ngerti segala macam nih, kita udah nganalisis segala macam di sini, kemudian strateginya juga udah kita tentuin gitu ya. Oke, yang kita target adalah market X gitu ya. Nah, untuk target market X ini kita butuh apa gitu di sini. Jadi yang mau kita tonjolin ke mereka itu apanya gitu. Belum tentu ya di sini, belum tentu itu kita relate-nya kayak gini. Kalau misalnya di sini kekuatan kita di sini let's say adalah competitive advantage, misal ya, misalnya adalah pendanaan yang unlimited gitu misalnya gitu. Kita ada di-backup oleh sebuah dana yang besar atau oleh sebuah perusahaan besar, let's say Google gitu ya, atau Tesla atau Microsoft dan lain sebagainya. Itu yang jadi backup perusahaan kita misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita punya uang gitu ya, mungkin kita akan relate, oh uang berarti dengan harga gitu ya. Ya udah kalau misalnya kita punya uang banyak, ya kita bikin harga yang terjangkau gitu ya, biar orang bisa beli dan segala macam. Tapi in fact kan nggak kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngerti bisnisnya Google, bisnisnya Tesla, bisnisnya Microsoft, no, ya bukan itu yang mereka lakuin gitu. Yang mereka lakuin bahkan mungkin kita bisa melihat agak sebaliknya gitu ya. Dari segi pricing, mereka malah di situ bisa bermain gitu ya. Malah bukan price yang paling murah, walaupun mereka sebenarnya punya uang, udah punya uang banyak gitu ya. Cuman kan tetap bisnisnya mereka di masing-masing service-nya, um, kayak Google misalnya, Google kan SaaS ya, jadi software as a service gitu kan. Jadi kayak misalnya Google jualannya itu banyak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari seorang sisi perspektif marketer ya Google jualan iklan gitu ya. Google juga jualan workspace namanya. Jadi software yang mereka namanya workspace ya, yang kita pakai mungkin kalau yang di universitas saya nggak ngerti itu kontraknya seberapa mahal atau mungkin bahkan free ya, saya nggak ngerti. Mungkin kalau untuk pendidikan bisa jadi ada produk yang free. Tapi kalau untuk perusahaan mereka harus bayar mahal untuk sebuah Google Workspace gitu. Untuk satu satu orang saja mungkin bisa sekitar 3 sampai $5 gitu ya per bulan. Bayangin kalau kalau pegawainya banyak, kalau usernya banyak, apalagi kalau kayak kampus gitu ya, kita bisa pakai Google Drive, Google Mail, segala macam yang pakai domainnya ONS itu dengan sangat bebas banget gitu. Nah, kalau di perusahaan enggak gitu ya, kalau di perusahaan bayar. Nah, makanya itu kita jadiin contoh ya, bahkan perusahaan yang besar saja ya mereka bermain di pricing-nya mereka gitu ya. Justru karena produknya mereka oke, dan produk yang mereka dipakai, maka mereka malah bisa bermain di price gitu. Mereka nggak ngerasa bahwa competition-nya cukup fierce di sana gitu ya. Orang bakal gampang ngegantiin Google gitu. Benar nggak? Kita kan nggak segampang itu gantiin Google gitu ya. Kita mau emailnya ganti juga bakal ganti banyak hal gitu. Kita mau eh nggak pakai Gmail gitu ya, ya di beberapa service yang di grupnya Google, mereka mensyaratkan Gmail gitu. Nah, itu yang akhirnya produk mereka jadi unggul gitu. Itu ya kira-kira ya. Ini di samping ya sebenarnya di samping strategi mereka untuk menggunakan apa namanya yang software-software yang free gitu ya, yang bisa kita pakai secara free kayak misalnya Google Google Mail kita gitu ya. Yang personal, yang bukan domainnya ONS, yang @gmail.com itu kan free, basically free. Tapi hanya sampai batas tertentu, hanya sampai batas storage 15 GB gitu. Kalau kalian menggunakan email sudah cukup lama dan inbox kalian banyak banget dan kalian nggak pengen ngehapus inbox kalian, maka yang terjadi adalah ya kalian harus bakal upgrade ke yang lebih dari 15 giga gitu ya di Google One gitu. Kalian saya lupa bayarnya berapa gitu, tapi at least saya nggak pernah terfikirkan bahwa ya ngapain sih kita udah dapat free 15 giga kan udah banyak gitu ya. Saya nggak bakal pakai Google One gitu ya. Tapi akhirnya saya personally ya, akhirnya saya harus bayar sekarang gitu ya untuk pakai Google One gitu. Oh ya butuh juga sih sekarang kalau untuk nyimpan storage yang jumlahnya banyak gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari strategi mereka di Google gitu. Oke, kita masuk yang pertama di sini ke produk dulu ya. Jadi ke produk, uh, produk ini sering kita ngobrolin di terutama di consumer behavior ya, sorry. Di consumer behavior bahwa yang namanya produk di situ tuh ada dua gitu. Ada yang nyebutnya ada practical, ada symbolic gitu ya. Ada yang functional atau essential, kemudian ada yang hedonic gitu. Ada yang kayak gitu ya. Jadi yang basically sih yang satu itu lebih ngomong ke fungsi, yang satu lebih ngomong ke uh,
added value yang lain gitu ya, di luar fungsi gitu, yang kayak lifestyle dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bahas yang bagian kiri dulu nih, yang praktikal nih. Yang praktikal itu ya perceived benefit gitu ya. Jadi benefit yang kita dapat, benar-benar dapat gitu. Kemudian physical justification, beliefs about VFM, availability dan habit gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya ini ya, about VFM ini maksudnya fair market value-nya ya. Jadi harganya itu pantas, harganya itu layak gitu ya. Dan harganya sekian karena memang kita kalau misalnya bisa ngerinci gitu ya, oh iya bahan-bahannya kan kayak gini, bagus gitu ya. Maka harganya cukup agak mahal gitu. Oh it's okay gitu ya. Kita bakal beli di sana. Ini yang mikir, kita banyak mikirnya di sini gitu. Jadi misalnya kayak contoh yang paling gampang misalnya sepatu gitu ya. Sepatu kita nggak ngelihat brand dulu di sini gitu. Kita nyari sepatu yang kayak gimana. Oh kita misalnya mau naik gunung nih. Mau naik gunung nyari sepatu yang ya sepatu naik gunung gitu ya. Jadi khusus gitu misalnya. Jadi kita misalnya naik gunung, mungkin cari sepatunya nyari yang boots gitu ya. Nyari yang boots yang sedikit agak tinggi gitu ya. Misalnya biar um, kalau misalnya cuaca dingin ya kaki kita tercover. Kalau misalnya kita jalan di yang agak basah juga apa namanya, ya mata kaki kita nggak kebasahan dan lain sebagainya gitu ya. Let's say kayak gitu. Kita lebih nyari benefitnya tadi gitu ya. Nah, kita baru nyari, oh kira-kira apa nih yang ada di pasaran, ada brand apa aja gitu ya. Baru kita milih dari brand-brand tadi. Kita juga ngitung harganya, oh kira-kira pantas nggak produknya kayak gini, harganya segini dan lain sebagainya. Dan that's it gitu ya. Kita belinya karena itu. Karena kita lebih ngelihat fungsinya. Nah, beda dengan yang kanan gitu ya. Dengan yang kanan. Yang kanan lebih ngelihat lifestyle-nya, lebih ngelihat bagaimana sebuah produk itu bisa mengekspresikan identitas mereka gitu ya. Mereka bisa feels good dan lain sebagainya gitu ya. Yang kita beli barang itu karena kita pengen, karena kita suka gitu ya. Bukan karena kita butuh gitu ya. Lebih bukan karena kita butuh. Walaupun sebenarnya bisa dijadiin satu sih. Kita butuh di satu saat kita butuh sebuah sepatu misalnya. Saya pengen sepatu boot gitu ya. Tapi saya nggak pengen naik gunung. Saya cuma pengen sepatu boot gitu biar kelihatan keren aja kayak anak lebih gagah aja misalnya gitu ya. Penampilannya jadi lebih gagah dan lain sebagainya. Maka saya cari brand apa nih? Kalau sepatu boot yang dipersepsikan oke gitu ya. Nah, di sini baru langsung ngomongin brand gitu kan. Langsung nyari brandnya dulu. Brand apa sih kira-kira yang boot itu yang oke, yang kalau misalnya orang lihat, oh wow keren gitu ya, brandnya kayak gini. Misalnya let's say Timberland gitu ya dari US gitu kan. Itu kan merek boots gitu ya. Jadi let's say brand-brand yang kayak gitu ya. Kita nggak nyari sepatu itu atau boot itu karena kita memang pengen pakai itu buat medan yang susah, tapi nyari kayak gitu karena ya kita pengen terlihat keren aja. Sama mungkin kayak misalnya mobil dan lain sebagainya gitu ya. Ada orang yang beli mobil mahal-mahal yang let's say kayak Toyota Land Cruiser gitu ya, yang mungkin lebih pantas sebenarnya di medan-medan yang agak terjal, medan-medan yang agak berat gitu ya, tapi dipakainya juga di kota-kota aja gitu ya. Ya simply karena mereka pengen simbol uh, kesuksesan, kekayaan, prestasi dan lain sebagainya itu kelihatan gitu ya. Jadi ini yang ada di pikiran customer gitu. Kita juga pasti bisa bisa relate ke kita sendiri ya. Saya yakin di kita dua-duanya ini ada ya. Kita sometimes kita mikir beli barang itu yang praktikal banget gitu ya. Tapi di kesempatan lain kita mikir untuk beli barang itu simbolik banget gitu. Jadi ini bisa saja terjadi gitu ya. Kayak misalnya ada orang yang ngirit makan gitu ya. Orang yang ngirit makan maka praktikal banget gitu dalam hal makan. Kalau makan ngirit gitu ya. Kalau makan ngirit untuk bisa ngebeli something yang simbolik misalnya, untuk bisa beli baju yang bagus gitu. Untuk bisa bisa beli baju yang mahal. Maka dia ngirit di makanan tapi beli yang simbolik di pakaian gitu. Atau sebaliknya kalau suka makan dan suka show off makanannya atau lagi nongkrong di mana dan lain sebagainya itu lebih simbolik gitu ya. Kita lagi ada di cafe ini, upload, bikin konten dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan di hal-hal yang lain mungkin kita lebih praktikal, itu bisa saja terjadi. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan produk juga. Ini saya jadiin satu ya. Jadi sebenarnya kalau di bukunya Huli itu ada ngomongin produk sendiri, innovation sendiri, dan um,
yang terakhir tuh saya lupa, tapi di sini sudah saya jadiin satu gitu ya. Jadi nggak kepecah-pecah karena memang kalau dari sisi pertemuannya itu nggak cukup gitu ya. Jadi bukunya Holy kalau nggak salah ada 18 bab gitu. Di kita kan yang pertemuan cuma 14 kali pertemuan gitu ya. Nah, makanya di sini ada inovasi namanya. Jadi kalau di inovasi kita harus ingat kalau di pemasaran ini yang dipakai gitu ya, diffusion of innovation kan, atau innovation diffusion model gitu. Jadi kalau ngelihat innovation diffusion model kayak gini, kita ngelihatnya sebagai ya kalau misalnya ada suatu barang yang inovatif, kita buat sebuah barang yang baru banget gitu ya, bagi pasar gitu. Mungkin itu kita sebuah startup teknologi atau mungkin kita perusahaan teknologi gitu ya, perusahaan teknologi yang baru banget. Maka kita akan dihadapkan pada division of innovation ini. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah ada orang-orang di saat tertentu itu yang jadi innovators gitu ya. Orang yang pakai sebuah barang apa namanya, di awal-awal ketika barang tersebut dikenalkan atau bahkan belum dikenalin gitu ya, orang udah pakai gitu. Nah, ini yang udah pernah saya bahas di consumer behavior juga gitu ya, terkait dengan innovators. Innovators ini bisa jadi kayak orang-orang yang emang di bidangnya banget gitu. Kayak misalnya orang ketika kita ngebahas sebuah drone misalnya, mereka adalah drone pilots gitu ya. Mereka adalah emang orang-orang yang suka main drone banget, orang-orang yang dikenal banget, menguasai drone nggak cuman bagaimana caranya untuk menerbangkan sebuah drone, tapi juga di saat yang sama mereka juga emang ahli ngerti dalamannya drone gitu ya. Nah, mereka bisa masuk di innovators. Kemudian yang berikutnya ada early adopters gitu. Early adopters ya udah ada yang pakai nih beberapa yang lain selain orang-orang di awal tadi. Jumlahnya udah agak banyak ya, 2,5% innovators, sedangkan early adoptersnya 13,5%. Nah, kemudian di sini udah mulai tinggi ya di early majority. Udah banyak yang pakai akhirnya gitu ya. Banyak yang pakai, populer gitu ya, produknya populer, dan akhirnya late majority juga masih major ya, masih major gitu kan, masih banyak, tapi udah late karena dari sisi waktu dia udah agak belakang. Kemudian ada laggards. Laggards ini yang orang udah ketinggalan ya, orang yang ketinggalan. Jadi udah teknologinya udah agak kemarin, tapi orangnya memang baru pakai gitu ya, baru adopt the technology. Dan yang terakhir adalah slots gitu ya. Slots ini kayak apa ya? Kayak lintah mungkin ya kalau nggak salah ya artinya. Jadi emang lambat banget gitu. Jadi kayak ya kemana aja kemarin gitu ya, kok baru pakai teknologinya gitu dan segala macam. Nah, yang makanya yang di bagian sini tuh disebut dengan pioneers ya, yang innovators sama early adopters. Yang majority di sini disebut sebagai pragmatis, orang-orang yang pragmatis yang ngelihat orang lain dulu itu works atau enggak produknya gitu ya. Lalu mereka juga ikutan beli gitu ya. Itu kan yang terjadi di kita gitu ya. Kita nggak serta-merta karena ada teknologi baru, kita langsung beli gitu. Pertimbangannya juga banyak ya. Bisa jadi kalau yang di awal, ketika awal di launch, penggunanya belum banyak, economics of scale-nya belum ada, maka harganya masih mahal. Dan sampai di sini, di bagian yang paling kanan, laggards dan slots ini uh, digolongkan sebagai golongan-golongan yang skeptis ya. Orang yang skeptis, orang yang rada nggak peduli sebenarnya. Gitu. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Ini adalah, contohnya adalah sebuah kacamata gitu ya, glass. Jadi ya namanya produknya cuma sesimpel itu ya, glass gitu ya. Ada yang tahu mungkin ini dari siapa? Dari brand apa? Atau dari perusahaan apa? Bisa open mic atau chat? Google Pak kayaknya Pak. Oke, bener. Ya, thank you Roy. Ya, jadi bener ya, Google Glass gitu ya. Nah, di sini kalau saya ngelihat ini my personal view ya. Kalau saya ngelihat Roy so far ya dengan kesibukannya sehari-hari, yang saya pernah lihat gitu ya, Roy ini termasuk orang yang kalau misalnya di sini ini Roy saya jadikan contoh biar kalian gampang ya. Roy termasuk orang-orang yang ada di sini gitu ya. Mungkin bisa jadi early adopters gitu ya, atau hampir ke early majority lah. Jadi masih ada di bagian sini-sini lah kalau ngelihat Roy ya. Roy paham teknologi, Roy juga menggunakan teknologi, juga memiliki teknologi itu yang ngebeli dan menggunain gitu kan. Jadi makanya cukup ngerti dengan brand yang kayak gini bisa jadi ya.
yang lain mungkin bisa jadi juga ngerti gitu ya, bisa jadi juga ngerti, tapi mungkin Ray bisa jadi lebih ngerti, lebih detail terhadap produk-produk yang kayak gini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah produk ini sekarang di mana gitu ya? Produk ini kok nggak ada gitu ya? Ini produk ini udah lama gitu ya. Produk ini udah lama. Saya udah lupa berapa tahun yang lalu, yang jelas udah lama banget gitu ya. Lebih dari 5 tahun Google Glass ini dikenalin, tapi sekarang masih belum ada di pasaran gitu ya. Kita belum bisa beli di toko-toko handphone gitu ya, atau di toko elektronik. Kita masih belum nemuin something yang kayak gini. Padahal produk itu udah pernah ada, udah pernah launch gitu ya. Nah, makanya itu yang kita sebut di sini sebagai new product chasm ya. Ini chasm bacanya. Jadi new product chasm. New product chasm itu apa? Di sini adalah chasm itu kayak barrier ya, kayak penghalang ya. Kayak penghalang sebuah produk ketika dia udah diadopsi oleh early adopters atau innovators di sini, tapi dia nggak bisa sampai dipakai oleh banyak orang gitu. Faktornya banyak gitu ya, faktornya banyak. Bisa jadi karena harga tadi ya, bisa jadi karena harga. Oh, orang mempersepsikan harganya mahal banget gitu ya. Yang ngapain beli barang semahal itu gitu ya. Yang kemudian yang kedua bisa jadi fungsinya. Kita nggak ngelihat bahwa barang itu punya fungsi yang sedemikian revolusioner gitu ya. Ataupun kalau misalnya enggak, mungkin yang ketiga terhadap value dari diri kita gitu ya. Kita nggak pengen dong misalnya dilihat dari orang lain gitu ya, kita lagi pakai kacamata pintar kayak gitu, kacamata Google Glass tadi gitu ya, yang jadi kelihatan kita malah bisa jadi ada orang yang berpendapat bahwa kan kayak terlalu apa namanya, terlalu sci-fi gitu ya, terlalu terlalu nggak wajar gitu. Kacamata biasanya kacamata biasa gitu ya, kacamata yang frame-nya biasa, bentuknya biasa gitu ya. Cuman kalau yang bentuknya kayak si Google Glass tadi mungkin bentuknya udah di luar kebiasaan banget gitu ya. Jadi aneh banget ketika misalnya kita harus pakai itu gitu ya. Dan segala macam gitu ya. Jadi ada barrier bahwa sebuah produk baru itu nggak nyampe gitu ya. Akhirnya nggak sampai early majority. Nah, akhirnya kita yang termasuk di early majority atau late majority atau bakal laggards dan slot nggak pernah ngerti barang itu bisa jadi gitu ya. Atau mungkin ngerti tapi ya sekedar ngerti doang gitu ya, pernah dengar doang gitu. Karena emang kita nggak pernah pakai barang tersebut, udah nggak ada gitu. By the way, untuk gelas sendiri, maksudnya untuk kacamata pintar, yang ngembangin juga bukan cuma Google ya. Jadi Microsoft waktu itu juga ngembangin yang modelnya lebih manusiawi gitu ya. Dan brand-brand yang lain pun juga ngembangin gitu ya. Cuman teknologinya belum sampai di level di mana itu udah bisa diadopsi oleh kebanyakan orang gitu ya. Karena mungkin ya tadi banyak hal, ada fungsi, ada harga dan lain sebagainya. Itu yang harusnya kita paham gitu ya. Kalau misalnya kita ngebuat sebuah produk baru, maka kita bisa nggak nembus chasm ini gitu ya. Nah, makanya tentu ya, kalau misalnya kita nggak pengen itu terjadi, maka yang kita harus lakukan yang di awal-awal. Kalau misalnya kita adalah perusahaan teknologi, tentu bisa dipastikan investasi di tempat kita itu nggak murah gitu. Artinya resiko juga nggak gede, nggak kecil gitu ya. Resiko itu gede gitu karena investasinya kita nggak murah. Nah, tentu kita nggak pengen dong produk kita nanti akhirnya ketika launch itu cuman beberapa orang aja yang pakai dan akhirnya nggak kepake lagi gitu ya. Akhirnya ya udah sekedar kayak kayak pernah di launch doang gitu ya, akhirnya tapi nggak laku. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu yang kita nggak pengen terjadi. Dan ini jadi bahasan yang cukup populer ya kalau di marketing ya, produk chasm ini. Nah, produk chasm ini adalah untuk produk-produk yang tadi balik, karena ini hubungannya dengan innovation ya. Maka khusus untuk produk-produk yang inovatif gitu. Kalau produk nggak inovatif bukan disebut chasm ya, karena nggak ada bahasan early adopters, innovators dan lain sebagainya gitu. Jadi kita misalnya kita ngebuat sebuah sepatu yang biasa aja gitu ya. Kemudian kita launch gitu. Sepatunya biasa, nggak ada inovasinya gitu. Kita ya cuman pengen ngebuat sepatu yang lifestyle doang gitu, sneakers gitu misalnya. Kemudian kita launch, nggak laku gitu ya. Ya itu bukan chasm namanya. Chasm itu khusus untuk yang teknologi gitu. Jadi kalau dari early adopters ini nggak bisa tembus ke yang majority tadi itu. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PLC. Ini nggak perlu saya highlight ya, kayaknya ya PLC udah jadi bahasan di mana-mana dalam hal produk gitu. Cuman yang mungkin harus di keep in mind adalah ketika ngomong PLC,
artinya kita sebagai marketer di sini harus sadar ya, kita harus produk kita itu harus ada di mana. Sorry, bukan harus ada di mana. Produk kita sedang ada di mana sekarang gitu. Atau industrinya lagi ada di mana gitu. Jadi bisa jadi produk kita baru gitu ya. Produk kita baru kita launch, tapi ternyata industrinya di kelas produk tersebut itu udah mulai turun pasarnya gitu. Jadi jangan sampai kita nge-create sebuah produk yang itu udah ada di decline sini ya, udah ada decline gitu. Kalaupun itu ada di udah mature gini ya, itu kita harus perhatikan seberapa lama dia mature gitu. Kalau misalnya dia ya cuma dalam hitungan tahun, misalnya 1 tahun atau mungkin bulan itu udah runtuh, ya kita harus consider banget gitu ya. Kalau misalnya 2 tahun, nah 2 tahun kita kan harus ngitung yang namanya customer lifetime value ya. Kita dapat nggak untung dari 2 tahun kita running misalnya. Kalau misalnya kita apa namanya launch produk kita sekarang, kemudian kita udah ngerti sebenarnya bahwa 2 tahun lagi produk ini udah nggak bakal laku gitu ya. Nah, kita udah bisa ngitung nggak kira-kira seberapa untung dari 2 tahun running itu, berapa yang bakal laku dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita lihat gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya itu ada di growth, mungkin lebih gampang ya ketika di growth kita baru masuk di situ, maka bisa jadi kita emang menikmati banget dari pasar yang emang lagi naik. Itu sih ya kalau untuk yang PLC ya, nggak perlu di-highlight mungkin. Nah, yang berikutnya adalah tentang pricing ya. Di sini salah ini di header-nya ya. Harusnya pricing consideration. Jadi yang tadi produk udah ya, produk udah. Yang sekarang ada namanya pricing gitu. Jadi di pricing untuk netapin harga itu apa namanya? Ada beberapa consideration, ada beberapa pertimbangan gitu. Jadi nggak cuman sekedar kita kalau misalnya ngasih harga ya, kita ngitung HPP-nya, terus tambahkan margin kita gitu ya. Oke, untuk ngebuat misalnya sebuah produk makanan gitu ya, misalnya cupcake gitu. Untuk satu cupcake itu ngabisin bahan dan lain sebagainya, HPP-nya itu adalah Rp7.000 gitu. Nah, kita pengen untung Rp3.000, ya udah, makanya kita jual Rp10.000. Apakah selalu seperti itu? Jawabannya enggak gitu ya. Kenapa enggak? Karena ternyata di situ ada yang namanya positioning gitu ya. Ada yang namanya positioning gitu. Jadi seberapa pengen kita produk kita itu kita taruh di pasar gitu ya. Kan kita nggak jarang ya nemu sebuah produk tiba-tiba baru muncul padahal baru meluncur, baru launch gitu. Tapi tiba-tiba dia ada di range harga yang nggak main-main gitu ya. Ada yang di harga yang mahal gitu. Nah, dari mereka emang pengen mempersepsikan bahwa produk mereka itu ada di jajaran produk-produk premium. Mereka nggak bermain di produk-produk yang menengah atau ke bawah bahkan, atau produk-produk yang murah-murah banget. Enggak, mereka nggak pengen masuk di situ. Tapi mereka pengen langsung masuk di jajaran produk yang premium gitu. Contohnya ada nggak? Banyak gitu ya harusnya ya. Jadi makanan, minuman, makanan dan lain sebagainya yang kita bisa melihat kalau di mall-mall gede-gede gitu ya. Makanan juga gitu ya. Kita bisa, kalau misalnya kita harus ngitung cost-nya gitu, mungkin cost-nya bisa jadi separuh atau kurang dari separuh dari harga jualnya gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Makanya kita ngelihat bahwa, loh kok untungnya segitu banyak gitu ya. Kok untungnya, dia ngambil keuntungnya segitu banyak, puluhan ribu gitu ya. Puluhan ribu banget gitu. Bahkan mungkin dari 100.000 dan lain sebagainya gitu ya. Karena ya itu, kalian mungkin pernah makan di sebuah tempat yang itu kayak mahal banget gitu ya. Kayak kalau saya itu bisa makan beberapa hari gitu ya. Tapi itu cuma makannya sekali di sana gitu ya. Sebenarnya makanannya juga nggak terlalu spesial yang kayak lain sebagainya. Cuman emang kalau makan di sana itu ada value khusus yang kita wow, keren ya ternyata di sini ya kayak gini. Maksudnya ada ya tempatnya terkenal. Mungkin kalau misalnya kita bisa upload kontennya kayak gitu, kita bisa dipersepsikan sebagai orang yang termasuk orang yang sukses, orang yang they have dan lain sebagainya. Bisa jadi gitu ya. Makanya ngejualnya akhirnya nggak tadi. Nggak kayak cuman ngitung HPP-nya ditambah margin, udah itu yang dijual. Enggak gitu ya. Tapi ada hal lain yang harus kita consider di sini. Makanya bisa jadi misalnya harganya 7.000 gitu ya, bahannya 7.000, tapi kita bisa ngebuat packaging yang bagus, bisa nge-branding itu jadi brand yang premium,
kita bisa jual produknya harganya 20.000 gitu ya. Padahal HPP kita 7.000 untuk cupcake tersebut gitu. Nah, itu juga kita juga bisa ngelihat di luar sana ya. Tapi bukan berarti bahwa produk-produk yang mahal di luar sana itu HPP-nya rendah-rendah, enggak juga gitu ya. Tadi makanya saya bilang bisa jadi, karena bisa jadi kayak gitu. Tapi bisa jadi memang enggak, bisa jadi emang bahan yang diperlukan untuk ngebuat produk tersebut itu emang udah mahal gitu ya. Emang bahan-bahan terbaik, jadinya memang harganya juga mahal gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi ada yang itu tadi, kemudian yang udah kita bahas barusan itu adalah production cost ya. Yang production cost itu ya harga produksinya berapa, HPP-nya ditambah dengan laba yang dipengen. Kalau yang positioning tadi, yang di sini di start positioning. Kemudian di situ ada yang namanya competitor price levels gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya, tadi di pasar cupcake gitu ya, di pasar cupcake misalnya kita jualan cupcake, kita buat harganya HPP-nya 7.000 sebenarnya gitu ya. Kita bisa jual sebenarnya harganya 10.000. Tapi di pasar, kompetitor itu jualan di harga 14.000, 15.000. Yang itu juga laris banget udahan gitu ya. Itu laris gitu ya. Apakah kita lantas menentukan harga kita 9.000 rupiah atau 10.000 rupiah? Kan bisa jadi enggak gitu ya. Ya kalau misalnya produk kita bagus dan kita ngerasa setara dengan produk-produknya kompetitor di sana, kenapa enggak kita jual sama harganya, sama mahalnya? Di 15.000 juga gitu ya. Atau mungkin sedikit di bawahnya, kalaupun kita misalnya mau ngambil bawahnya ya, harga introduction price misalnya. Kita bisa ngambil harga 13.000 rupiah, sedikit lebih murah dari samping gitu ya. Karena once kita jual itu 10.000, orang juga bakal mempersepsiin tadi ya, di positioningnya ya. Orang juga bakal mempersepsikan bahwa ya ini produk murah banget dong gitu ya. Selisih harganya lumayan jauh gitu. Nah itu yang kita nggak pengen gitu ya. Karena ya di luar sana kita mungkin bisa dari experience kita mungkin ya, dari experience saya secara personal juga barang yang murah banget gitu ya. Harga sebuah produk yang murah banget karena emang kualitasnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Makanya kalau di reviewnya di marketplace itu barang sesuai harga gitu ya. Itu biasanya buat barang-barang yang murah gitu kan. Oke, kemudian di sini ada elasticity of demand, itu nanti ada di slide berikutnya. Kemudian ada corporate objective, ya mereka pengen ngapain gitu ya, corporate objective. Nah ini biasanya ada hubungannya dengan regulasi juga gitu ya, misalnya rokok tuh ya, kayak harga rokok. Rokok itu berapa sih harga HPP-nya gitu ya. Saya nggak ngerti berapa ya, cuman kayaknya murah deh gitu ya. Kayak nggak semahal itu. Cuman ada regulasi yang menentukan bahwa mungkin dari pricing, dari harga segala macam, ya nggak boleh murah gitu ya. Kalau murah banget, ya semua orang bakal beli gitu ya. Jadi nggak ada fungsi kendalinya di sana gitu. Jadi kalau semua orang beli atau mungkin satu orang gampang beli gitu ya. Kalau misalnya harga rokok itu cuman uh, isi 12 itu harganya 7.000 rupiah gitu ya. Orang bisa bisa ke Indomaret atau ke Alfamart sekali beli langsung beli 5 gitu ya, 5 bungkus rokok gitu kan bisa jadi gitu. Nah itu mungkin yang nggak dipengen oleh pemerintah gitu ya, yang corporate harus mematuhin gitu. Kemudian yang terakhir adalah di sini ada economic value of the customer ya. Ya tentu sebenarnya dari nilai yang bakal dipersepsikan oleh customer gitu ya. Apakah layak barang kita itu harganya mahal atau nggak mahal gitu. Jadi kita harus ngerti consideration dari customernya, yaitu dari mana ya, nggak kalau nggak dari observasi ya dari research ya, dari kuesioner atau misalnya dari FGD yang kita lakukan secara langsung. Nah ini tadi yang price elasticity ya. Jadi price elasticity itu sebenarnya seberapa permintaan itu dipengaruhi oleh perubahan harga gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya, inelastic demand itu di mana kalau misalnya harganya dia itu naik ya dari P1 ke P2, jadi di sini kalau di P1 harganya P1 di sini berarti harganya lebih murah gitu ya, maka dia apa namanya kuantitinya Q1, kuantitinya rendah gitu. Sedangkan kalau P2 harganya lebih naik gitu ya. Jadi di sini lebih turun ya, Q-nya kan ada di sini. Nah, berbanding terbalik dengan ini ya, nggak terbalik banget sebenarnya. Cuman ini lebih nggak terpengaruh gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada kenaikan harga, maka kenaikan kuantitas itu nggak banyak gitu. Itu udah sering kita bahas sih kalau elastisitas harga gitu ya. Dan ini communication process saya kira juga nggak gitu spesifik ya di sini ya, secara umum Masian gitu ya.
bahwa ya komunikasi itu nyampein sebuah message gitu ya melalui sebuah media, itu kan pengertian komunikasi ya. Nah, di luar itu ada yang namanya noise gitu. Cuman ini bukan hal yang perlu kita bahas gitu. Nah, cuman sebagai seorang marketer, kita emang balik lagi sebenarnya ke funnel ya, ke funnel, ngomongin tentang AIDA gitu. Jadi cara kita berkomunikasi itu harusnya ditentukan oleh di level mana kita itu lagi berinteraksi dengan konsumen gitu. Kalau misalnya di level attention gitu ya, itu bakal beda dengan di level action gitu. Bener kan gitu ya. Jadi kalau level attention atau awareness ya di sini ya sebenarnya. Kalau di level awareness, konsumen itu kan belum ngerti. Kita masih harus mengeducate mereka terkait dengan produk kita. Kalau produk kita produk baru, apalagi kalau produk kita adalah produk teknologi baru, maka cara mengenalinya ke mereka bakal that's a challenge gitu ya. Jadi ngenalin produk mereka itu bakal jadi challenge tersendiri. Kemudian kalau misalnya kita produk baru yang ngenalin brand kita sebagai brand yang masuk di sini dan lain sebagainya, itu juga as a challenge juga gitu. Kemudian dibandingkan kalau misalnya dengan action gitu ya, dengan orang yang udah paham produknya dan mereka udah pengen ngebeli gitu ya, maka komunikasi yang kayak gimana yang kita butuhin buat mereka yang lebih ke action ya, lebih ke call to action. Makanya itu kan yang sering kita sebut ya kalau misalnya di UI ada namanya tombol call to action. Jadi ya udah kalau kamu kan udah ngerti gitu ya, beli dong sekarang waktunya buat beli gitu. Itu yang dibahasnya di action gitu. Bisa jadi juga bahasa di action ini ada bahasa-bahasa promotional gitu. Misalnya ada diskon dan lain sebagainya gitu ya. Untuk ngedorong orang, dia kan udah suka gitu ya. Tapi kayaknya harganya dia yang kurang cocok gitu ya. Kayaknya dia butuh harga yang sedikit lebih murah. Oh ya udah kita kasih diskon. Nah itu beda ya. Itu nggak kita gunakan di attention ya. Kita nggak tiba-tiba nih ngebuat sebuah produk baru gitu ya, kita baru ngeluncurin sebuah produk, kemudian atau sebuah brand gitu ya, produk kita kalau misalnya beli produk kita langsung kita kasih diskon 50% misalnya. Kalau misalnya kita ngelakuin yang kayak gitu, maka tadi balik ya, positioning kita jadi ambigu gitu ya. Jadi ambigu. Oh, bisa jadi orang orang udah menganggap bahwa ya berarti itu sebenarnya produk murah tapi dihargain mahal. Sebenarnya harganya ya 50% itu bukan 100% gitu ya. Dia belum dapat laba, belum dapat apa-apa udah jualan 50% kok gitu ya. Jadi kan bisa jadi ya itu harganya dia gitu ya. Nah, itu yang kita nggak pengen terjadi. Maka yang namanya diskon dan segala macam itu memang kurang cocok untuk berada di attention sini ya. Nah, ini kalau misalnya dari apa namanya jenis funneling yang berbeda ya, tapi at least di sini masih sama dengan AIDA kaitannya ya. Kalau yang di sini ada namanya discovery, engagement, evaluation, purchase, retention, dan advocacy gitu ya. Jadi kita sebenarnya masih bisa di sini ngerelatekan sama di AIDA ya, discovery ini awareness gitu. Kemudian purchase ini adalah action gitu. Kemudian di sini ketambahan retention dan advocacy ya. Jadi ini harusnya AIDA ya. Jadi awareness, interest, desire, kemudian action, baru retention dan advocacy. Nah, di sini dijelasin ya kalau dari moongage.com ini bahwa apa sih sebenarnya yang bisa media apa yang bisa kita pakai gitu ya ketika kita berkomunikasi dengan mereka di level-level tertentu gitu. Jadi yang di pertama kalau yang mereka suggest adalah yang pertama dilakukan adalah PR gitu ya. PR sebenarnya ya PR lebih ke mereka brand apa dan segala macam gitu ya, yang berhubungan dengan branding juga di sini tentunya. Kemudian ada radio, TV, print gitu ya. Mereka juga mengedukasi masyarakat lewat situ gitu ya. Lewat produknya misalnya produk makanan, makanannya seenak ini, selembut ini, selezat ini dan lain sebagainya gitu lah. Kayak kita jualan kecap gitu ya. Kecapnya dari kedelai hitam dan lain sebagainya. Itu kan edukasi yang biasanya dibawa ke TV gitu ya terutama ya. Jadi kita ngerti produknya, produknya itu dari kedelai hitam. Produknya itu berkualitas gitu ya. Ternyata produknya itu cocok dipakai di makanan tertentu misalnya kayak gitu. Kemudian seterusnya ya ada online ads dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Kemudian website juga itu di sini sih kalau dia suggest ada di purchase ya. Karena emang harapannya orang udah paham baru nanti ngebelinya di website gitu ya. Atau di store-nya mereka atau di e-commerce gitu misalnya di sini. Jadi ada 3 ini di purchase gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya website juga ada di depan gitu ya. Juga ada di depan. Jadi kalau misalnya orang ngerti dari online ads,
Kemudian dari online ads ini langsung ke ke website gitu ya, diarahkan ke website kita. Jadi kita emang ngiklanin SEO-nya kita. Jadi SEO-nya kita langsung nanti orang ketika ngeklik ya nanti langsung bisa datang ke website kita, belajarnya dari website kita, pahamnya produknya dari website kita. Dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Cuman ya ini adalah model yang disuggest oleh si Moongage ya. Ini sekali lagi nggak berlaku rigid ya. Jadi masih bisa banget untuk ya tadi masih bisa banget digeser-geser gitu, yang mana ditaruh yang mana gitu. Cuman at least gambaran ini ngasih ke kita kalau misalnya kita lagi bingung gitu ya, kita lagi nggak ngerti apa yang harus dilakukan, dari mana dan segala macam, ya kita bisa ngikutin model ini gitu. Cuman yang namanya omnichannel di sini itu kan nggak murah ya, karena di sini kita bisa melihat bahwa di sana ada digital, di situ ada non digital gitu ya, ada radio, ada TV, ada print. Maka ya nggak murah untuk kita bisa beli atau iklan di sana gitu kan. Jadi ya kita sesuaiin aja dengan budget kita juga tentunya. Nah, kalau di sini ada yang namanya communication effectiveness ya. Jadi seberapa efektif mereka itu di level tertentu di AIDA tadi gitu. Ini sebenarnya mirip dengan yang barusan ya. Cuman kalau yang barusan lebih ke channelnya, kalau yang ini lebih ke channelnya ya. Radio kah, atau email kah, atau PPC kah, atau store, atau e-commerce, marketplace ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini lebih ke jenisnya gitu. Jadi jenis komunikasinya kayak gimana. Yang pertama nih kalau dari awareness gitu ya. Oh, awareness itu kalau misalnya di sini yang lebih lebih bakal efektif itu adalah iklan ya, advertising. Kemudian PR, tadi juga ada PR yang di sebelumnya yang di menurut Moongage. Kemudian ada sponsorship juga gitu. Jadi kita mengerti banyak brand itu dari sponsorship ya enggak. Kalau misalnya kita suka sport gitu ya, suka olahraga, suka bola gitu. Kita bahkan saya yakin kalian ada brand yang kalian nggak ngerti itu brand apa gitu ya. Nggak ngerti itu produk apa, tapi kalian ngerti bahwa ada brand itu gitu ya. Itu bahwa kita sebenarnya aware, at least aware sama namanya gitu. Once kita ngerti itu produk apa dan produk itu tersedia di sekitar kita, itu bakal lebih amplifying ya. Bakal lebih kayak kerasanya itu lebih relate gitu buat kita daripada kita nggak pernah dengar sama sekali gitu. Jadi contohnya kayak misalnya di di kalau misalnya saya sport gitu ya, sport MotoGP misalnya, di MotoGP ada banyak iklan segala macam gitu ya, yang di sana ada misalnya Agip gitu ya, yang later on saya baru ngerti beberapa waktu yang lalu bahwa itu adalah merek oli gitu ya, atau Eni gitu ya, yang sekarang lagi dipakai brandnya jadi Eni gitu kan, ya itu adalah kayak gitu ya, itu adalah oli gitu kan, yang sebenarnya di Indonesia juga ada gitu ya, cuman ya saya nggak pakai gitu sih. Cuman at least itu bisa bisa amplifying di pikiran kita gitu ya. Oh, ada brand namanya Any dan kita bisa mempersepsikan brand itu brand yang oke gitu ya, karena brandnya masuk di situ gitu ya. Dan sebaliknya gitu ya, kalau orang dari luar Indonesia ngerti brand-brand yang dipakai oleh pebalap-pebalap MotoGP misalnya kayak helm KYT gitu ya, yang sebenarnya kalau di Indonesia kan ya itu brand kayak brand sehari-hari ya, termasuk masih tergolong sehari-hari, orang banyak yang pakai dan segala macam ya. Kalau dari brandnya. Tapi tentu emang dari line up helmnya kan bermacam-macam ya, berlapis-lapis dari yang murah sampai dengan yang mahal banget kan ada. Gitu. Tapi bayangin kalau misalnya orang bisa ngelihat brand kayak gitu ya, KYT, atau mereka bisa ngelihat apalagi yang dari Indonesia ya, saya lupa namanya Respiro kalau nggak salah, apparel dari Bandung ya kalau nggak salah ya, Respiro, atau dari mana saya lupa, itu jadi sponsor juga di MotoGP dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalnya semakin ke kanan itu semakin yang ke action gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebut di situ ada sales promotion ya. Jadi ada diskon dan lain sebagainya itu baru di belakang sini gitu, jangan di depan. Kemudian maksudnya apa? Biar orang ngerti dulu produk kita tuh kayak gimana. Value-nya apa buat mereka. Baru mereka bisa ngerti harganya itu seberapa murah atau seberapa mahal gitu ya. Bukan di depan. Kalau misalnya di depan ya tadi ada positioning kita bakal terancam gitu ya, bakal terancam kita dianggap sebagai brand, bisa jadi brand yang murah memang sebenarnya gitu. Kemudian ada direct marketing ya, marketing secara langsung kayak tadi melalui email dan lain sebagainya. Kemudian ya selling, langsung jualan ke mereka. Itu kalau yang action. Gitu kira-kira.
Ini omnichannel purchase journey gitu ya. Jadi mirip dengan yang tadi, yang di omnichannel tadi ya. Jadi dari awareness, kalau di sini dipisahin awareness, research, purchase, fulfillment, loyalty, dan terusnya gitu. Jadi lebih nunjukin prosesnya aja sih kalau yang ini, bukan channelnya ya sebenarnya. Itu sih kira-kira yang jadi bahasan kita di hari ini gitu ya. Jadi yang tadi omnichannel itu lebih merujuk kepada distribution gitu ya, lebih dan communication sebenarnya. Jadi di dua hal itu langsung cover gitu ya. Kemudian tadi juga kita udah bahas price-nya juga, dan kita juga udah bahas terkait dengan produknya juga gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada marketing mix yang, ya marketing mix basically yang sebenarnya kita udah pada tahu ya marketing mix kayak gitu. Cuman tadi bedanya adalah cara berpikirnya kayak gini ya. Kalau untuk marketing mix yang kita pelajari di hari ini adalah gimana kita milih marketing mix tadi, nentuin marketing mix mana yang itu sesuai dengan positioning kita gitu ya. Yang sesuai dengan apa yang mau kita unggulin nih. Gitu. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Bukan randomly kita produk harus paling bagus. Pricing harus yang paling murah gitu ya. Kemudian dari place harus yang di tempat yang ramai. Nggak selalu seperti itu gitu ya. Jadi nggak harus selalu perpaduan dari yang terbaik-terbaik di semua P tadi itu kita jadiin satu, enggak gitu ya. Bisa jadi harganya mahal, it's okay, it's fine gitu ya. Yang penting produknya bagus gitu, bisa jadi. Bisa jadi produknya mahal bukan karena produknya yang bagus, tapi karena dia gampang banget ditemuin. Gampang dibelinya, gampang, deket gitu ya misalnya. Nah, itu bisa jadi. Tadi ya, berarti strateginya ada di place atau distribution misalnya ya. Orang ketika ngebeli itu jadi gampang dan lain sebagainya. Atau tadi mungkin karena communication-nya gitu ya. Itu sih kira-kira ya. Jadi ini di sini lebih kita nggak mungkin kalau insight baru terkait marketing mix nggak banyak gitu ya. Tapi at least mindset kita kalau yang di strategic gitu ya, cara berpikirnya adalah kayak tadi ya. Kita berpikir gimana caranya marketing mix ini inline sama positioningnya kita. Ngedukung mana yang harusnya jadi keunggulan kita gitu. Jadi itu ya, balik ke positioningnya, bahwa positioning itu kan kita juga menentukan mana yang paling unggul di antara yang ada di competition gitu. Nah, dari keunggulan tersebut baru nanti yang di reflect-kan, dicerminkan ya di produk kita atau di pricing kita, kemudian di distribution kita dan lain sebagainya gitu. Ya kayak misalnya tadi, kalau produk kita adalah produk yang di awal banget tadi kita bahas ya, produk kita adalah produk untuk hedonic gitu ya, yang premium banget, ya jangan jualan di marketplace gitu ya, jangan jualan di Shopee bisa jadi gitu ya, bukan tempatnya Shopee untuk jualan produk-produk yang premium gitu. Jadi nggak ada kan kita nemuin di Shopee gitu ya, apalagi brand-brand luar gitu ya masuk di Shopee atau Tokopedia kayak misalnya Guess, Hermes, Balenciaga, dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun kalau kita ngetik di sana Balenciaga kayaknya bakal ada ya, tapi nggak asli. Oke, itu aja dari saya. Semoga cukup nambah insight-nya terkait dengan strategic marketing ya. Dan ya karena waktunya juga udah hampir 1 jam gitu ya, jadi saya kira udah cukup sih. Demikian ya dari saya untuk strategic marketing untuk sesi kali ini.